Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairul Basit. Saya dari kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Zaidan dari kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dari kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaza Fatwa Nugraha dari kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dama Prawatama dari kelas 12 IPS 2. Pada kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Beliau berasal dari Kashan, Persia, dan beliau dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Beliau termasuk guru para wali, serta termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1371 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa bersama saudaranya yaitu bernama Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Pada waktu itu, kedatangan mereka ke Pulau Jawa tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan tujuan mereka adalah untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalok adalah desa pertama kali yang Syekh Maulana Malik Ibrahim tuju, sebuah tempat yang dekat dengan Desa Leran, Kabupaten Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di desa Sembalok, kemudian beliau pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Setelah itu, beliau mulai menyiarkan agama Islam ke kalangan di Istana Majapahit. Kemudian beliau mendatangi Raja Majapahit pada saat itu, yaitu Raja Brawijaya, dan beliau menyampaikan kebenaran tentang ajaran agama Islam. Akan tetapi sang raja tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut. Namun sang raja memberikan penghargaan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Syekh Maulana Malik Ibrahim membuat pesantren dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tanggal 8 April tahun 1419 Masehi di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Adapun di antara peran dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan agama Islam di Nusantara, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, beliau mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Beliau menyediakan atau menjualkan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk masyarakat dengan harga yang murah, dan beliau juga menyukai pergaulan kepada masyarakat sekitar yang didasari dengan akhlak yang baik, dengan penuh keramahan serta sikap yang toleransi, sehingga menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk dan mengikuti ajaran agama Islam. Yang kedua, beliau juga mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah beliau membentuk komunitas muslim di wilayah Pesucinan, dan beliau merasa dakwahnya berhasil di Sembalo dengan dibuktikan secara satu persatu pemeluk agama Islam terus bertambah, dakwahnya pun menambah ke keluarga kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim disambut dengan baik, walaupun sang raja belum siap untuk memeluk ajaran agama Islam. Dikarenakan ada hubungan baik dengan kerajaan, yaitu dalam hubungan perdagangan, Syekh Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Gresik. Dan juga Raja Brawijaya memberikan hadiah kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai wujud penghargaannya terhadap beliau, yaitu dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik
yang kemudian tempat tersebut dikenal sebagai Desa Gapura. Hubungan baik Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan Majapahit, yaitu beliau menunjukkan sifat sopan dan santunnya, sehingga beliau diangkat dan dijadikan sebagai penasihat kerajaan. Dakwah beliau terhadap keluarga Majapahit dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab. Dari dakwahnya beliau tersebut, Islam semakin berkembang di berbagai kalangan. Yang ketiga, beliau juga mendirikan masjid dan pondok pesantren. Syekh Maulana Malik Ibrahim membangun masjid yang diberi nama Masjid Pesucinan atau dikenal sebagai Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Gresik, Jawa Timur. Selain Masjid Pesucinan dilakukan sebagai tempat ibadah, masjid tersebut digunakan untuk tempat pembinaan mubalik baik dari pesantren maupun masyarakat. Bahkan di tempat ini tersebut didirikan pesantren pertama di wilayah Nusantara. Di samping beliau mengajarkan ajaran agama Islam, beliau juga mengajarkan ilmu pengetahuan tentang teknik bercocok tanam di wilayah persawahan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir pantai utara Gresik. Adapun sikap positif di dalam pribadi Syekh Maulana Malik Ibrahim yaitu diantaranya adalah 1. Beliau melakukan dakwah secara bertahap atau tadrij. Dalam dakwahnya, beliau mengajarkan agama Islam secara bertahap yang semuanya melalui proses penyesuaian. 2. Beliau gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan beliau dalam menyebarkan agama Islam dibuktikan dengan perjalanan yang jauh dan merantau dari tanah kelahirannya sampai menuju tanah Jawa melalui jalur laut. 3. Beliau bersikap santun dan dermawan. Sikap beliau tersebut menunjukkan bahwa beliau ketika sedang berdagang, beliau menjualkan barang-barang dengan harga yang murah dan beliau selalu berbagi kepada fakir miskin. 4. Beliau bersikap toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Beliau menunjukkan hubungan baik kepada masyarakat luas dan penguasa kerajaan Majapahit, menjadikan sosok beliau tersebut banyak disukai oleh masyarakat di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.